Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, kita manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita hidup ini mudah. Dan karenanya, agar hidup kita ini mudah, Allah menurunkan begitu banyak kebaikan yang diberikan kepada kita, baik itu yang ada pada diri kita maupun yang ada di alam semesta. Bukti kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan begitu banyak utusannya, begitu banyak diturunkan aturannya, dan kita memang tidak mesti harus semuanya kita harus pelajari. Sebab itulah dari sekian banyak kitab suci, ada kitab suci yang memang harus kita pakai. Dalam agama Islam adalah Al-Quran, dalam agama Kristen ada Injil, dalam agama yang lain ada kitab-kitab yang lainnya. Ada utusannya, banyak nabi dan rasul yang memang Tuhan utus, tapi ada satu, cukup satu saja yang kita jadikan sebagai panutan. Bagi yang beragama Islam adalah Nabi Muhammad SAW, bagi yang beragama Kristen ada namanya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, dan juga bagi agama yang lain juga pun ada. Karenanya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab suci harusnya dijadikan sebagai rujukan agar kita nih hidupnya mudah, hidupnya bahagia. Dan Nabi Muhammad SAW harusnya dijadikan sebagai rujukan. Kita ini seringkali berpikiran sempit karena ilmu kita ini sempit. Maka baginda Nabi yang harusnya dijadikan sebagai rujukan, yaitu Nabi Muhammad SAW, memberikan kepada kita agar kita menjadi hidupnya mudah, bahagia, yaitu dengan ilmu. Maka kemudian statementnya yang kemudian saya sebut sebagai hadis qauliyah, hadis ucapan, beliau menyampaikan thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim wal muslimat, bahwa menuntut ilmu ini wajib. Nah, tentu kalau dalam konsep ajaran agama, wajib ini adalah sesuatu yang harus diikuti. Kalau tidak kita jalankan maka menjadi berdosa. Tujuannya untuk apa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Agar kita menjadi tidak sempit wawasannya, ilmunya luas, wawasannya luas, pengetahuannya luas, sehingga dengan pengetahuan yang luas kita membuat menjadi diri kita menjadi objektif terhadap apapun ketika ada sesuatu yang terjadi. Misalnya ada sebuah peristiwa, kita tidak mudah kemudian terprovokasi, sehingga kita nih tidak mudah menyudutkan dan menyimpulkan tanpa kita mencari sesuatu dulu, tanpa kita mencoba menggali dulu. Maka kita misalnya lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 itu memerintahkan agar kita melakukan tabayun. Dan bahkan gini, kita ini menerima terhadap perbedaan karena memang Al-Quran memberikan penjelasan. Surat Al-An'am ayat 107, ya surat ke-6, itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa Tuhan jika sekiranya menghendaki semua umat manusia ini beriman, maka tentu bagi Allah nggak ada yang nggak bisa, ya pasti dibuatnya beriman. Tapi kenyataan di lapangan, ternyata kelapaan di dunia ini tidak semuanya orang beriman sama. Jadi artinya mari kita terima perbedaan itu sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi sebuah kesulitan bagi kita. Permudah. Kenapa? Karena life is simplified. Life is simplified. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.